Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, siapa di antara kalian yang masih mengingat materi kita minggu lalu? Hari ini kita akan membahas mengenai tema indahnya keragaman budaya di negeriku. Adapun pokok materi yang akan dibahas yaitu tari tradisional dan alat musik tradisional yang ada di Nusantara. Langsung saja kita masuk pada materi. Nah, coba anak-anakku sekalian perhatikan bacaan yang ada di samping Bapak ini. Baca dan cermatilah, kemudian temukan kata sulit yang terdapat pada bacaan tersebut. Adapun kata sulit yang terdapat pada bacaan di samping ini yaitu kata uning-uningan yang artinya alat musik tradisional. Kemudian ada kata memalu artinya membunyikan. Nah, coba selanjutnya anak-anakku sekalian yang mencari kata sulit yang terdapat dalam bacaan tersebut, kemudian mencari artinya di kamus. Nah, kita lanjut materi selanjutnya yaitu alat musik tradisional. Nah, di Indonesia memiliki banyak suku dengan masing-masingnya mempunyai kebudayaan tersendiri, ciri khas seperti tari, alat musik, dan sebagainya. Nah, coba siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan alat musik tradisional yang ada di daerahnya? Nah, mari perhatikan yang ada di samping Bapak ini. Adapun beberapa alat musik tradisional yang ada di Indonesia, di antaranya ada angklung yang berasal dari Jawa Barat, kemudian ada sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur, ada kolintang berasal dari Sulawesi Selatan, ada saluang berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya ada gambus yang berasal dari Riau, bonang berasal dari Jawa Timur, panting berasal dari Kalimantan Selatan, ada kecapi dari Sulawesi Barat, ada gong berasal dari Jawa Barat, kemudian ada gendang Melayu yang berasal dari Bangka Belitung. Sebenarnya masih banyak lagi alat musik tradisional yang ada di Nusantara. Kemudian kita langsung masuk pada tari tradisional. Tari tradisional adalah tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Adapun ciri-ciri tari tradisional yang pertama itu memiliki pakem atau aturan gerakan dasar yang wajib diikuti. Kemudian diiringi oleh alat musik tradisional khas daerah setempat. Kemudian mengenakan kostum pakaian tradisional khas daerah setempat. Selanjutnya diajarkan dan dipelajari secara lisan atau dari mulut ke mulut secara langsung dari generasi lama ke generasi penerusnya. Kemudian mengandung filosofi yang berasal dari buah pikiran kearifan lokal setempat. Nah, fungsi tari tradisional. Adapun beberapa fungsi tari tradisional diantaranya tari tradisi sebagai upacara adat yang secara khusus berfungsi sebagai sarana upacara agama dan adat. Kemudian tari untuk bersenang-senang atau tari pergaulan sosial. Selanjutnya ada tari sebagai hiburan teatrikal atau tontonan rakyat. Nah, selanjutnya jenis tari tradisional. Jenis tari tradisional ini ada 3, yaitu ada tari primitif, ada tari klasik, dan ada tari rakyat. Contoh tari adat di Nusantara. Yang pertama ada tari Gembayong dari Jawa Tengah. Dari Bali ada tari Kecak. Tari Saman yang berasal dari Aceh, kemudian tari Beksan yang berasal dari Yogyakarta. Nah,
Sekarang kita menari bersama-sama dengan mengikuti gerakan tari yang akan Bapak tampilkan nanti. Nah, di sini coba perhatikan dan mari memperagakan secara bersama-sama. Gerakan pertama yaitu kepala menunduk. Kepala menunduk, lalu buatlah gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dengan dahi. Begini. Itu gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua yaitu kepala menengadah, lalu gerakan leher seolah-olah membuat angka 8. Kurang lebih seperti ini. Kemudian gerakan yang ketiga yaitu kedua lengan terentang ke depan. Terentang ke depan. Ya. Ibu jari ditekuk. Ibu jari ditekuk. Ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri bersama-sama lalu bergantian. Iya. Kemudian gerakan yang keempat, pergelangan tangan dalam posisi saling menyilang. Ini ya gini. Gerakan pergelangan kedua tangan sehingga jari-jari atas dan ke bawah. Gini. Ya, itu gerakan yang keempat. Selanjutnya gerakan yang kelima, kedua kaki membuka selebar dua telapak kaki. Berat badan ditumpukan pada kaki kiri dan kaki kanan. Angkat kaki kanan setinggi betis, lalu turunkan lagi, lalu berulang-ulang. Nah, itu gerakan yang kelima. Gerakan keenam yaitu kedua kaki menapak, lalu melangkah maju, mundur ke samping kiri dan ke samping kanan. Coba kalian memperagakan gerak tari yang sudah Bapak tampilkan tadi bersama dengan teman kelompok kalian. Lalu ketika sudah dihafal gerakannya, kalian memperagakan di depan kelas. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.